Commission Insurance Terminology, the American Risk and Insurance Association mendefinisikan asuransi sebagai pengumpulan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dengan sengaja melalui pemindahan resiko kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut bersedia untuk memberikan pertanggungan atas kerugian finansial kepada pihak penderita kerugian melalui tindakan pembayaran sejumlah uang atau melakukan jasa tertentu terkait resiko kerugian. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang usaha berasuransian, asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Tujuan asuransi. Asuransi memiliki tujuan untuk memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara pihak lain tersebut membayarkan sejumlah premi yang telah diberikan kepada pemberi asuransi. Dengan kata lain, bagi penerima asuransi, asuransi memiliki tujuan untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapinya. Sedangkan bagi pemberi asuransi, asuransi memiliki tujuan mengumpulkan dana yang akan dijadikan sebagai modal untuk pembiayaan usaha. Produk dan jenis asuransi. Ada dua jenis, yaitu yang pertama ada asuransi sejumlah uang, yang kedua ada asuransi kerugian. Yang pertama, asuransi sejumlah uang artinya besarnya uang asuransi sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu adanya suatu hubungan antara kerugian yang diderita dengan besarnya jumlah uang yang diberikan penanggung. Asuransi ini jenisnya yaitu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi pendidikan. Yang kedua, ada asuransi kerugian. Artinya, kerugian yang diberikan perusahaan asuransi penanggung kepada pemegang polis tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dialami oleh pemegang polis, dengan catatan bahwa kerugian itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana asuransi diadakan. Jenis asuransi ini yaitu asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi kecurian, dan asuransi kebongkaran. Usaha perasuransian. Yang pertama, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk tabaru atau sumbangan yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Kedua, asuransi varia atau rangkap. Asuransi yang mengandung unsur-unsur asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Contohnya, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi mobil dan pencurian. Dan yang ketiga, asuransi rekayasa. Asuransi yang memberikan jaminan pelindungan pekerjaan-pekerjaan konstruksi, instalasi mesin maupun instalasi peralatan elektronik dari segala risiko kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi selama proses konstruksi maupun instalasi. Contohnya, asuransi konstruksi, asuransi alat berat, asuransi kerusakan mesin, dan asuransi pemasangan mesin. Risiko pihak penanggung, risiko pihak tertanggung, risiko fundamental, dan risiko murni yang bisa diasuransikan dengan syarat-syarat tertentu sebagai berikut. Pertama, risiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi. Dua, risiko yang dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum terjadi. Tiga, dampak dari risiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau finansial. Empat, harus ada proyek yang ditanggungkan atau yang diasuransikan, misal harta benda.
Perjanjian asuransi berakhir apabila yang pertama, jangka waktu berlakunya sudah habis. Yang kedua, perjalanan berakhir. Yang ketiga, terjadinya evenement diikuti klaim. Yang keempat, asuransi berhenti atau dibatalkan. Dan yang terakhir, asuransi gugur. Hak dan kewajiban tertanggung. Yang pertama, hak untuk mendapatkan jaminan dari penanggung untuk menanggung. Yang kedua, ancaman resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari penanggung apabila terjadi peristiwa dan menimbulkan kerugian. Yang keempat, kewajiban memberitahukan yang lengkap dan jelas mengenai objek yang akan diasuransikan kepada penanggung. Yang kelima, kewajiban diasuransikan kepada penanggung. Hak dan kewajiban penanggung. Yang pertama, hak untuk memperoleh pemberitahuan yang lengkap dan jelas mengenai objek yang diasuransikan dari tertanggung. Yang kedua, hak untuk memperoleh premi dari tertanggung. Yang ketiga, kewajiban untuk memberikan jaminan kepada tertanggung untuk menanggung tertanggung atas ancaman risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Yang keempat, kewajiban membayar ganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian. Syarat sahnya perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi ini berlaku ketentuan pasal 1320 KUH PDT. Menurut pasal 1320 KUH PDT, syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu yang pertama, kesepakatan, yang kedua, kewenangan, yang ketiga, suatu hal tertentu, yang keempat, suatu sebab yang halal. Subjek dan objek asuransi. Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung, adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh pembayaran premi dan memperoleh pergantian jika tertimbul kerugian atas harga miliknya yang diasuransikan. Dalam pasal 268 KUHP menjelaskan tentang hal-hal yang dapat menjadi objek asuransi, ialah segala kepentingan. Yang pertama, dapat dinilai dengan jumlah uang. Yang kedua, dapat diancam macam-macam bahaya. Yang ketiga, dialihkan kecuali oleh undang-undang. Yang selanjutnya yaitu objek asuransi, yaitu dapat berupa benda atau hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut sebagai premi atau ganti kerugian.